Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi atau bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Capricorn, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Guardian of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada The World. Kartu keempat, di sini kita punya Elder of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu? Oke. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, di sini menggambarkan sepertinya sebentar lagi kesakitan, kekecewaan, ataupun kehilangan orang yang sangat kesakitan akibat kehilangan orang yang sangat kamu sayangi akan segera berganti dengan kebahagiaan, keindahan, dan semangat kembali ke dalam hari-harimu dan mewarnai kembali hari-harimu. Di mana di kartu ini tergambar ada kesakitan, ada kekecewaan yang sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada kebahagiaan. Nah, mungkin selama ini banyak ataupun ada beberapa orang yang salah sangka dengan dirimu, ataupun orang yang kamu kasihi pada saat itu telah salah menilai perjuanganmu, menilai kesungguhanmu, dan menilai keinginanmu untuk mempertahankan suatu hubungan asmara selama ini. Dia telah salah dalam menilai itu sehingga dia gagal paham ataupun dia keliru di dalam mengambil keputusan. Jadi dia berkeputusan untuk tinggalkan kamu. Jadi dia ambil keputusan sebelah untuk mungkin off dulu, untuk sekedar jauh darimu terlebih dahulu. Nah, di situ ada kesakitan yang sangat dalam kamu rasakan. Karena kamu begitu menginginkan hubungan ini tetap bertahan. Karena banyak upaya di dalam dirimu untuk membawa hubungan ini agar tetap baik-baik saja. Tetapi kamu disalah mengerti oleh seseorang ini pada saat itu. Jadi kamu relakan dia untuk pergi sejenak. Kamu biarkan dia merenung. Dia berpikir atas tindakannya. Dan setelah itu kamu berusaha menata kehidupanmu dengan baik. Kamu mulai berjuang dan bersungguh-sungguh, membawa kemajuan, membawa peningkatan, serta membawa kebahagiaan bagi kamu dan orang-orang sekitarmu. Dan setelah beberapa waktu berlalu, ternyata
Yang dia temui setelah tinggalkan kamu, yang dia jumpai setelah dia ingin terpisah dulu dari kamu, hanyalah sebuah kehampaan, hanyalah dia selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak lebih baik dari kamu. Dan seketika itu dia mulai menyadari bahwa kamulah hal yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dan sepertinya dia memiliki keinginan untuk menemuimu kembali, untuk meminta maafmu, dan untuk meminta ridomu agar dia bisa kembali kepada dirimu. Nah, jadi mungkin inilah keinginan yang tersembunyi dari seseorang yang mungkin selama ini kamu sayangi, selama ini kamu pertahankan hubungan dengannya, tetapi dia berprasangka lain, tetapi dia menilainya lain, dan dia putuskan untuk tinggalkan kamu, dan kamu terluka, kamu sakit. Tetapi kamu tidak putus asa, justru membuat kamu makin semangat, justru membuat kamu semakin termotivasi, dan sepertinya kehidupanmu semakin membaik setelah terpisah darinya. Nah, akhirnya dia menyadari kesalahan terbesarnya adalah abaikan kamu, adalah tinggalkan kamu, karena dia tidak pernah lagi bertemu dengan orang-orang yang lebih baik dari kamu. Nah, jadi kamu tidak pernah menduga dan tidak pernah menyangka seseorang ini memiliki keinginan seperti ini ke kamu, dan sepertinya dia akan segera menuju kamu, meminta maafmu, dan mungkin bisa saja dia akan menerima ya syarat-syarat yang mungkin nanti kamu tentukan sehingga agar kamu mau terima dia kembali. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini ada Ten of Cups. Nah, inilah yang menggambarkan situasi kehidupanmu saat ini. Di mana ada situasi yang bahagia, di mana ada kebahagiaan yang bisa berkesinambungan, yang bisa berkekalan begitu ya. Karena apa? Karena kamu ingin selalu membahagiakan orang-orang sekitarmu. Karena kamu ingin selalu melihat canda tawa mereka, melihat senyum lebar mereka, dengan kebahagiaan yang kamu miliki, kamu bagikan ke mereka. Dengan kamu ingin selalu membuat orang-orang di sekitarmu merasa dimudahkan, merasa terbantu, ya, merasa selalu memiliki orang yang ingin selalu berbagi. Nah, inilah kebahagiaan yang kekal. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang kamu rasakan saat ini. Jadi seolah-olah semesta juga ikut mengaminkan. Nah, setelah melihat kebahagiaanmu saat ini, seseorang yang tadi meninggalkan kamu, mungkin dulu dia pernah kamu begitu sayangi dan kamu cintai. Tetapi apa boleh dikata, ya? Jalan cerita hidupmu berkata lain. Dia berusaha untuk tinggalkan, dia berusaha untuk abaikan kamu. Karena mungkin ada kesalahpahaman, karena mungkin dia dulunya berpikir bahwa kamu tidak akan bisa maju dan berkembang. Ataupun dengan kata lain, dia meragukan kamu nih. Nah, setelah saat ini dia melihat kebahagiaanmu, sepertinya dia akan semakin menyesali perbuatannya, dan dia sepertinya akan mati-matian ya, meminta maafmu, meminta redomu agar kamu mampu membuka kembali hatimu untuk dia isi kembali. Tetapi semuanya tergantung kamu ya. Memang kamu orangnya adalah seorang yang sangat pemaaf. Oke? Kamu orangnya tidak tegaan. Kamu sangat senang melihat orang di sekelilingmu bahagia. Dan kamu terluka jika melihat orang di sekelilingmu itu bersedih ya, merasa kesusahan. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi salah satu faktor ya yang membuat kamu berpikir kembali untuk menerima seseorang ini. Karena mungkin juga kamu di dalam hati kecilmu kamu masih mencintainya. Tetapi kamu sudah terluka, kamu sudah kecewa. Nah, mungkin bisa jadi kamu ingin memberi waktu sejenak, ingin melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana kesungguhannya untuk meminta maafmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Guardian of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan memang
kamu tidak ingin terburu-buru. Kamu tidak ingin tergesa-gesa untuk mengambil keputusan apakah harus maafkan dia dan terima kembali, ataupun kamu tergesa-gesa untuk tidak memaafkannya dan menyuruh dia pergi. Nah, jadi di sini kamu ingin berpikir secara matang. Kamu pikirkan masak-masak. Mungkin kamu lihat dulu nih, bagaimana perjuangannya, bagaimana kesungguhannya, bagaimana dia tunjukkan bahwa dia benar-benar menyesal, telah abaikan kamu, telah kecewakan kamu, dan telah menyalahfahami, ya, apa yang kamu lakukan selama ini terhadap hubungan yang ingin kamu pertahankan pada waktu itu. Nah, jadi di sini tergambar kamu sangat tidak ingin terburu-buru, kamu begitu hati-hati, dan kamu sangat ingin berpikir secara logis, secara objektif, karena kamu tidak ingin kecewa untuk kedua kalinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The World. Nah, ini menggambarkan kemenangannya. Ini menggambarkan kemenangan, ini menggambarkan kesejahteraan, dan ini juga menggambarkan bisa dikatakan kesuksesan. Nah, mungkin jika kamu memberi kesempatan kepada seseorang ini, jika kamu memang masih mencintainya, apa salahnya kamu kasih kesempatan kepada seseorang ini? Nah, dengan begitu, kamu akan mampu menjadi seseorang yang lebih baik dan tentunya lebih seimbang. Karena apa? Selain kehidupanmu sudah membaik, selain ada kemajuan-kemajuan nih di setiap sektor kehidupanmu, dengan memiliki seseorang yang benar-benar menyesali dan benar-benar mengetahui bahwa kamu memang sungguh mencintainya pada saat itu, bahwa kamu memang benar-benar memiliki niat yang baik terhadap hubungan ini, dan tentunya dia merasa menyesal nih. Dengan merasa menyesal, dia menunjukkan bahwa dia juga menginginkan dan mencintaimu. Nah, setelah ada orang yang benar-benar mencintaimu, dan tentunya kehidupanmu akan makin seimbang. Ya, ada kemajuan di dalam kehidupan, ada peningkatan di bidang finansial, dan tentunya ada kebahagiaan, ada kenyamanan untuk hati dan perasaanmu karena ada seseorang yang mencintaimu, yang lebih cinta beda dengan sebelumnya. Karena dia sudah merasa menyesal, sudah merasa bersalah, dan dia sudah merasa bahwa kamulah orang yang terbaik untuknya saat ini. Nah, makanya di sini akan tergambar ada kemenangan, ada kesejahteraan, dan tentunya ada kebahagiaan. Jika kamu mampu capai keseimbangan di dalam kehidupanmu dengan kamu lengkapi, ya, hati dan perasaanmu untuk diisi oleh seseorang ini. Oke, tetapi semua tergantung temanku Capricorn masing-masing ya. Sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Elder of Wands. Nah, ini menggambarkan fokus, intensitas, semangat ya, dimana kamu sangat penuh dengan harap, penuh dengan keinginan bahwa kamu tidak akan mau merasakan kekecewaan, merasakan kegagalan kembali, baik dalam suatu hubungan asmara maupun kegagalan di dalam pekerjaan, kegagalan di dalam bisnis, ataupun kegagalan di dalam membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, makanya saat ini tampak kamu benar-benar berfokus kepada pengembangan dirimu dan perbaikan apa yang kurang baik dari dalam dirimu, serta kamu ingin selalu perbaiki hubunganmu dengan siapa saja. Hubungan dengan lingkungan sosial, hubungan dengan lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, dan tentunya hubunganmu dengan seseorang yang mungkin kamu cintai selama ini. Apa salahnya diperbaiki kalau memang masih cinta, kalau memang masih sama-sama ingin dan menginginkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, sepertinya kehidupanmu benar-benar akan diberkahi nih.
Ini tergambar ada keuangan yang membaik, ada finansial yang akan kembali kokoh. Ya, di mana di depan matamu sudah makin banyak peluang, makin banyak kesempatan, makin banyak tawaran-tawaran yang menjanjikan, ya, tinggal kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Jadi kamu akan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada dengan bidang dengan kemampuanmu masing-masing. Jadi kamu tentu akan mampu menyelesaikannya dengan sangat baik dan terjadilah kemajuan-kemajuan secara finansial, secara kesejahteraan, akan semakin kokoh, akan semakin mapan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan kamu ingin selalu membahagiakan orang-orang sekitarmu. Kamu ingin selalu melihat senyum tawa mereka dengan cara berbagi, dengan cara membantu, dengan cara berbagi suka duka, berbagi kebahagiaan yang kamu miliki saat ini. Makanya di kartu ini tergambar ada beban yang berat di pundakmu, ada tanggung jawab yang besar ya yang kamu emban saat ini, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Nah, jadi kamu benar-benar ingin selalu membagikan, memberikan apa yang terbaik yang kamu punya untuk orang-orang sekitar, untuk kebahagiaan mereka. Dan apa salahnya kamu berikan yang terbaik yang kamu punya untuk hubungan asmaramu saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn ya benar-benar akan merasakan tidak sangka, merasakan tidak menduga ya bahwa akan ada seseorang yang berkeinginan untuk meminta maafmu, mengakui dia menyesal, mengakui bahwa kamulah yang terbaik dan kamu akan segera ya merasa lengkap di dalam kehidupanmu, dan kamu akan segera menjadi sangat seimbang dengan perbaikan-perbaikan di setiap sektor kehidupanmu dan ada kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmara. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.